Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Bu Rika dalam pembelajaran daring. Dan untuk materi daring hari ini adalah peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil, alurnya bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri. Darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang mengandung gas karbon dioksida dengan darah yang mengandung gas oksigen. Kemudian, darah yang mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Peredaran darah besar alurnya adalah bilik kiri, aorta, arteri seluruh tubuh, vena, dan serambi kanan. Darah yang mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri ke seluruh tubuh kecuali paru-paru melalui aorta. Selanjutnya, pertukaran darah yang mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Jadi, perbedaan sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar adalah sistem peredaran darah kecil melalui paru-paru, sedangkan sistem darah besar ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Organ-organ peredaran darah antara lain 1 jantung, 2 pembuluh darah, 3 paru-paru. Jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung tersusun atas otot-otot kuat yang disebut miokardium. Bagian-bagian jantung antara lain serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi menerima darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh. Serambi kiri berfungsi menerima darah yang kaya oksigen dari paru-paru. Bilik kanan berfungsi memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Bilik kiri berfungsi memompa darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Antara bagian kanan dan kiri jantung terdapat katup jantung yang berfungsi mencegah tercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida, yang disebut katup jantung. Pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Pembuluh darah manusia dibagi menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh bali atau vena. Pembuluh nadi atau arteri berfungsi sebagai pembuluh yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh bali atau vena yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Paru-paru. Paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Darah yang diedarkan ke seluruh tubuh mengandung karbon dioksida. Setelah kembali ke jantung, darah yang mengandung karbon dioksida dipompa ke dalam paru-paru. Selanjutnya, karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui pernafasan. Demikian pembelajaran Bu Rika hari ini, penjelasan tentang sistem peredaran darah. Agar peredaran darah kita lancar, kita harus selalu menjaga peredaran darah dengan cara berolahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan terapkan pola hidup sehat. Ingat, tetap jaga kesehatan dan jangan bosan untuk terus belajar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.